Bagaimana hukumnya jika seseorang mendatangi dukun atau peramal atau sejenisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi, serta memberkahi kehidupan kita. Teman-teman, di awal video saya membuka dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika seseorang mendatangi dukun atau peramal atau sejenisnya? Hal ini saya lakukan karena sering saya melihat masih saja ada orang-orang di zaman yang katanya modern dan serba canggih ini rela mendatangi dukun atau peramal demi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Meskipun kita tahu bahwa praktek perdukunan ini sudah ada sejak zaman dahulu dan mungkin akan masih ada sampai menjelang hari kiamat, namun sebagai seorang muslim yang segala tindakan dan perbuatannya harus sesuai dengan sunnah dan Al-Quran, kita wajib tahu bagaimana hukumnya jika kita mendatangi dukun, dan juga kita wajib tahu dalil apa saja yang mendukung hukum tersebut. Tapi sebelum kita membahas bagaimana hukum mendatangi dukun, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu definisi dukun itu sendiri. Menurut Syekh Al-Utsaimin, perdukunan atau al-kihanah diambil dari kata al-kahan, yaitu menebak-nebak dan mencari hakikat sesuatu dengan perkara yang tidak ada dasarnya. Nah, pada zaman Zahiliyah, dukun adalah profesi seseorang yang menjalin hubungan dengan setan untuk mencuri berita dari langit. Mereka mengambil berita atau kalimat yang mereka dengarkan, padahal kalimat yang mereka dapatkan dari langit itu adalah perantara-perantara syaitan. Kemudian mereka tambahi dengan ucapan-ucapan yang lain. Lalu mereka pun menceritakan berita tersebut kepada manusia. Sehingga jika sesuatu terjadi sesuai dengan perkataan mereka, manusia pun semakin meyakininya. Sedang tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya sedang ditipu. Manusia juga menjadikan dukun sebagai tempat untuk memutuskan perkara di antara mereka dan untuk menyelamatkan diri mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Jadi teman-teman, bisa dikatakan bahwa dukun adalah orang yang mengabarkan perkara yang goib di masa mendatang. Adapun orang yang mendatangi dukun itu ada 3 macam. Pertama, mereka yang mendatangi dukun bertanya kepada dukun namun tidak membenarkan perkataannya. Nah, perbuatan ini meskipun tidak membenarkan perkataan dukun, hukumnya tetap haram. Dan hukuman untuk pelakunya adalah tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang mendatangi dukun kemudian bertanya kepadanya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari atau 40 malam. Kedua, mereka yang mendatangi dukun, bertanya kepada dukun, dan membenarkan perkataannya. Ini adalah kekafiran terhadap Allah Ta'ala, karena telah membenarkan perkataan dukun yang mengklaim bahwa mereka mengetahui perkara yang goib. Nah, perbuatan membenarkan ucapan manusia yang mengabarkan tentang perkara yang goib itu adalah termasuk perbuatan mendustakan firman Allah. Karena Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang goib kecuali Allah. Sedangkan mendustakan berita dari Allah dan Rasul-Nya adalah sebuah kekafiran. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang sahih, barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ketiga, mendatangi dukun dan bertanya kepadanya untuk menjelaskan hakikat dukun kepada masyarakat dan untuk menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah praktek perdukunan, penipuan, dan juga kesesatan. Nah, perbuatan semacam ini hukumnya diperbolehkan. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpapasan atau bertemu dengan Ibnu Sayyad. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu untuknya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad, apa yang aku sembunyikan? Ibnu Sayyad menjawab asap. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyingkirlah,
engkau tidak akan melampaui kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, hukum seseorang mendatangi dukun itu adalah sesuai dengan kondisi dan tujuan ia mendatanginya. Kondisi yang pertama, mendatangi dan bertanya kepada dukun tanpa membenarkan perkataannya dan juga tanpa niat untuk mengetes dan mengungkapkan praktek perdukunannya. Kondisi seperti ini hukumnya tetap haram dan hukumannya adalah tidak diterima sholatnya selama 40 hari atau 40 malam. Kondisi yang kedua, mendatangi dan membenarkan perkataan dukun. Ini adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi manusia yang membenarkan dan meyakini perkataan dukun untuk bertaubat dari perbuatan tersebut dan juga kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah taala. Jika tidak, maka dia akan mati dalam kekafiran. Kondisi yang ketiga, mendatangi dan bertanya kepada dukun dengan maksud untuk menguji atau mengetes dan menjelaskan praktek perdukunannya kepada manusia sehingga manusia menjadi tahu keadaan sebenarnya. Maka hal seperti ini adalah tidak mengapa atau diperbolehkan. Oke teman-teman, itu tadi hukum jika seseorang mendatangi dukun dan juga dalil-dalil yang memperkuat hukum tersebut. Semoga kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan, ramal-meramal, atau sejenisnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video selanjutnya dengan tema dan juga pembahasan yang lebih bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.